Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,59% ke angka 6.811. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini naik lumayan tinggi dan secara tren juga sudah mulai bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMRA. Saham SMRA hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 565. Bisa kita lihat di grafik secara tren sebenarnya SMRA saat ini trennya belum uptrend. Walaupun hari ini naik 7% lebih. Tapi kenaikan hari ini membuat saham SMRA saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Sebelumnya bisa kita lihat SMRA mulai sideways setelah menyentuh support psikologis di harga 500. Tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas resisten 550, SMRA selalu gagal break. Dan hari ini naik lumayan tinggi dan mencoba untuk break resisten 550 dan garis EMA 50. Tapi ingat walaupun hari ini naik tinggi, ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau, karena apabila minggu ini terkonfirmasi break, maka SMRA akan mencoba untuk reversal trend. Dan jika kita lihat, di atasnya memang ada satu resisten minor di 580, tapi resisten kuat sebenarnya itu di garis EMA 150 di sekitar 590. Jadi saat ini walaupun naik, ingat SMRA belum terkonfirmasi uptrend. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan tinggi ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan satu minggu terakhir ini asing terlihat sudah mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMRA masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes 580 sampai harga 600. Tapi potensi untuk break, kita masih tetap harus lihat apakah ada akumulasi besar. Dan sepertinya saya lihat SMRA masih akan kesulitan untuk break harga 600 atau garis EMA 150 minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk terkena koreksi pada saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di sekitar 500 sampai 530, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila SMRA ternyata minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Karena ingat, selama masih gagal break garis EMA 150, SMRA belum akan terkonfirmasi uptrend. Karena beberapa kali bisa kita lihat SMRA mencoba untuk break garis EMA 150 malah gagal break dan turun kembali. Padahal pada posisi sini bisa kita lihat SMRA candle sempat sudah berada di atas garis EMA 150, tapi tetap saja ini ternyata false breakout dan kembali bergerak turun. Jadi apabila ternyata gagal break, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman masih mau hold terus pada saat gagal break, tapi terlihat masih kuat di garis EMA 50, masih bisa di hold. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, minimal SMRA trennya akan mulai sideways. Jadi sudah tidak downtrend lagi. Selanjutnya saham P1, bisa kita lihat hari ini juga naik 0,42% ke harga 474. Dan memang P1 kenaikannya tidak setinggi teman-temannya, tapi secara tren bisa kita lihat P1 saat ini trennya sebenarnya sudah mulai bergerak uptrend atau sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Karena saat ini bisa kita lihat sudah naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan sebelumnya P1 juga sempat turun dalam setelah gagal naik di atas kedua garis EMA, tapi satu berhasil rebound dan bergerak naik, tapi saat ini tertahan di resisten 480. Karena memang sebelumnya ini juga merupakan resisten yang menahan kenaikan dari saham P1. Dan hari ini juga sempat naik mengetes 480, tapi pas saat penutupan kembali di sekitar 474. Dan garis EMA ini jika kita lihat P1 saat ini sudah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan untuk P1 jika kita lihat kenaikan hari ini walaupun cuma 0,42%, tapi ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing hari ini malah melakukan distribusi. Jadi untuk P1 apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 458 sampai 464 untuk entry-nya. Jadi paling aman tunggu di sekitar 458 sampai 464. Atau bisa buy on breakout apabila P1 satu minggu ini berhasil break 480 dengan target take profit di sekitar 500 atau resisten psikologisnya. Tapi tetap paling bagus menurut saya adalah apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 150. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham P1 di harga bawah, P1 menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Apabila memang teman-teman sudah beli di bawah harga 450.
Selanjutnya CTRA juga bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke harga 1000. Jadi untuk CTRA bisa kita lihat secara tren juga saat ini masih sideways karena masih tertahan resisten psikologisnya di harga 1000. Bisa kita lihat resistennya sangat kuat karena beberapa kali CTRA sudah mencoba untuk break resisten ini masih gagal break. Tapi untuk support bisa kita lihat CTRA 1 minggu terakhir ini masih kuat berada di atas support EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar 965, garis EMA 150 di sekitar 960. Jadi untuk CTRA masih menarik untuk dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1000. Kenapa apabila berhasil break, harga 1000 akan berubah menjadi support kuatnya dan ada potensi CTRA untuk melanjutkan uptrendnya kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Tapi bisa kita perhatikan di sini. Walaupun hari ini bergerak naik 2% lebih, sebenarnya di sini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga jika kita pantau, 1 minggu terakhir ini mulai keluar dari saham CTRA. Jadi untuk CTRA apabila baru mau entry, harus hati-hati karena pertama saat ini berada tepat di resisten kuat di harga 1000. Apabila gagal break, CTRA masih akan sideways dan turun kembali menuju garis EMA 50 150 sampai 950. Jadi untuk yang baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila minggu ini CTRA berhasil break harga 1000 atau tunggu kembali di sekitar 950 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar support kuat ini. Selanjutnya BSDE yang saat ini bisa kita lihat masih lanjut uptrendnya. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya tentang sektor properti, selalu saya jelaskan di antara semua saham-saham properti, BSDE menurut saya secara teknikal dan bandarmologi yang masih oke. Secara teknikal dia masih uptrend, secara bandarmologi pun kemarin masih terus ada akumulasi. Tapi untuk saat ini saya belum lihat, coba nanti kita lihat kenaikan 3% lebih ini bisa membuat BSDE sudah berhasil break harga 1000. Jadi sebelumnya memang sama beberapa kali mengetes harga 1000, BSDE juga gagal break, tapi BSDE selalu kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan untuk BSDE juga bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Sehingga cara tren jangka menengah BSDE menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan saat ini memang target terdekat itu di 1050 karena ini juga merupakan resisten untuk saham BSDE sebelumnya. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Asing 3 atau 4 hari terakhir juga terlihat mulai distribusi. Jadi ini yang harus hati-hati apabila teman-teman mulai baru mau entry minggu ini atau besok. Pertama, kenaikan BSDE saat ini sudah lumayan tinggi dan sekarang sudah dekat dengan target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar 1050. Apalagi jika kita pantau hari ini walaupun naik ada distribusi dan asing juga dan beberapa hari terakhir sudah mulai distribusi. Padahal sebelumnya jika kita lihat asing terus masuk akumulasi. Jadi ini yang membuat harus hati-hati. Apabila terus ada distribusi atau ada take profit, berarti BSDE ada potensi dibuat turun kembali di bawah harga 1000. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry, tunggu kembali di sekitar harga 1000. Apabila BSDE minggu ini terlihat mengetes harga 1000 masih kuat bertahan, menurut saya masih bisa coba entry. Tapi apabila ternyata support yang juga terlewati, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 kembali. Sekitar harga 960 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk mengejar karena BSDE saat ini sudah naik lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.